napa cican na tua pangaluta Umar aga dapaw maka dawe badun rato nga sabi pami tadi iya na tu bepa PAP kelas kakap be na sembara to di mana bepe pokok na pajaba mina rajo di mana bepe iko masyarakat bawah manipi apa nanda bepe makutane pangaluta Umar oh makoro di maka iya pakai ale pe nga bepam ale nyaramu teke pe malisu palatu kang iponggang makada pandre jolo beppa rakyatmu napai komondri karena saya itu kalau rakyat kelaparan saya lebih kelaparan kalau rakyat senang nanti saya duluan yang kenyang itulah prinsipnya Pangaluta Umar. Hadiri wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, bahkan ada yang menganggap bahwa ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan bahwa Islam itu akan mengalami kejayaan yang sangat pesat oleh dua orang Umar. Makanya Nabi ya Rasulullah akan mengalami kemajuan dan kejayaan oleh dua orang yang bernama Umar. Apa yang terjadi di rahmat Allah Subhanahu wa taala dan itu terbukti. Memang dalam sejarah peradaban Islam angka metode dua Umar. Yang pertama kita kenal seorang khalifah Khulafaur Rasyidin yang bernama Umar bin Khattab. Yang kedua yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ini seorang sultan, seorang raja pada kerajaan dinasti Umayyah. Satu-satunya raja di dinasti Umayyah yang tidak dihujat oleh lawannya ada di bawah Umar bin Abdul Aziz. Ternyata di rahmat Allah Subhanahu wa taala setelah ditelusuri ternyata Umar bin Abdul Aziz ini juga adalah keturunan Umar bin Khattab. Dalam sejarah pernah diceritakan maka di waktu ketika Madinah pada waktu itu mengalami kesulitan. Maka pada waktu itu ada seorang pedagang susu kambing. Yerwatero dia kalah bersaing. Magi sabana yero hargana teh mariwa mana apa magero pak balu erlengero macampur na campur wero susu kambing yero gangkan na masawe ibalu sempo. Tapi alena dena melo campur orisinil asli. Gangkana ya si AC Delina. Pada waktu itu karena kalah bersaing dena gangka melo mengelir alena. Tiba-tiba seorang ibu ini na podangnya na makunden na kega pada na nareke campur to ini balukat tak pada tahu bara laku apa ya kotomelo pertahankan kejujurannya deme satu mandre pada gaga melo meli masoli nah, karena pada waktu itu kebetulan ya waktu nasi tujuan lahale Pangaluta Umar bin Khattab belusukan. Dan kelingai capak docili seorang putri yang soleh dipengaruhi oleh ibunya yang mungkin sudah hilang kesabarannya karena skala bersaing untuk campur susu kambingnya dengan air. Tiba-tiba anak ini menolak. Akan apa? Meskipun seluruh manusia tidak menyaksikan khalifah tidak mengetahui hal ini, tapi saya tidak yakin pasti pun Allah Subhanahu wa taala nisangi makada macam puruki nang kalinge Pangaluta Umar kejujurannya ini seorang perempuan tiba-tiba besoknya materu mulia anak orang nenar saya kurang tahu siapa namanya anak orang nenar na bawe lok koronange bolana lapu makundre materu nak dutangye karena engkewasa makanja agana pau anak kota sai makanja iya nantu materu na pakawis di bawah nange yero putri seorang penjual susu kambing dan dari keturunan inilah laki-laki yang jujur
dari laki-laki yang jujur dari anak. Khalifah Umar bin Khattab dinikahkan dengan seorang perempuan yang jujur. Setelah ditelusuri dari nasabnya inilah lahir seorang khalifah yang sangat besar pengaruhnya baik kejayaan Islam yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi kami itu biasanya batirang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya pepatah bahasa Indonesia itu mengatakan buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini saya sampaikan? Karena memang kita ini perlu iktibar. Pelajaran-pelajaran sejarah. Ya komelo itelusuri sejarah na pangurut ta Umar bin Khattab. Pamula bunga tamana selang sampai wafatnya kira-kira dari kedua jang dan nilai cerita manang. Namun saya ambil yang penting-penting saja. Yang pertama, ketika dia masuk Islam, sewa waktu angka waktu pengulut ta Umar. Dengan padan terhunus narampu padana nendre konyarana na bala. Macelah rupana maka mumu tapana berapi-api. Pada waktu itu, ya ko makor modele na makadamana si bali bolana melo silo paunuro. Musting kasinauno. Tiba-tiba hari tanganan langi, dia dihadang oleh tetangganya sekaligus sahabatnya yang bernama Nuaim bin Abdullah. Aga napau makade Umar kendo komelo. Nakadelo kalau muni Muhammad, orang yang selama ini mengadu domba kita, yang memisahkan kita dengan kerabat-kerabat kita, yang menghina berhala-berhala nenek moyang kita, saya mau bunuh Muhammad. Iro Nuaim bin Abdullah mi cawe-cawe. Maka dari itu musalah ka dena sa usalah. Maka lagi ka apa Umar pak masiri ko tumatu. Maka demani masa. Manangka elo kolo munu Muhammad. Nangka ko tu yawane ingat mu adikmu yang bernama Fatimah itu. Taman itu salang. Salah ni mau ke. Jadi masiri ka mau letu ko ro. Apa yang terjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba nagilingnya renah nalori bolana andrina materu genrang bolana dena nakatok-katok materu genrang bolana. Fatimah keluar. Apa yang terjadi? Dibukakanlah pintu. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, watunna ibuka pintu kebetulan pada waktu itu sedang diadakan pengajian Pak Guru mengaji. Nikah Pak Guru sahabatnya Rasulullah bernama Habab. Kemudian pada waktu itu istrinya Fatimah bernama Said bin Said. Wah, iya roh Habab berumah Pak Guru aku ramat teru maka cubu kumondina pintu Ingai dapi lakin na Fatimah materu ya lalon na robajunna leweke materu ijak guru nape itu dangin napalai samek dong. Apa yang terjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala seorang Fatimah yang melerai amo alena materu te ijak guru ko Umar na jak guru adikna. Waktu nang ijak guru Fatimah tiba-tiba miti dari pole ringat nama sengoi. Waktu nama sengoi ni te darah adikna tiba-tiba terdiamlah seorang Umar upat diri adikku. Ya waktu ni tanyandrin nama sengo tiba-tiba papolo ada adiknya yang bernama Fatimah ini. Wahai kakakku Umar, mengapa engkau tega menyakiti orang yang telah mendapatkan hidayah? Mengapa kau tega menyakiti orang yang telah bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya Allah? Kenapa kau tega menyakiti orang yang telah mendapatkan hidayah dan kebaikan? Orang macam apa kami Umar? Yarwat tunang kalinga bicara nandri nera tiba-tiba tercengang nak kedasi punak ku tahu napakku napodang ngadan riku. Berarti kenapa dia bisa berani seperti ini? Berarti ada kekuatan besar yang merasuki relung hatinya sehingga nule podang ada. Pada waktu itu Pangluta Umar diam. Waktu nama mekot tiba-tiba dari saku bajunya Fatimah adiknya ini tersembul suatu benda. Ternyata itulah lembaran suhuf. Jadi roti dia pakai gayasan akorayan dijilid seperti ini.
Mopah lembaran-lembaran pada waktu itu. Makutane pengulut tahu maraga itu Fatimah. Nah kada wahai Umar aja na misai. Kada bitanga kada dewa di mugesah. Macam repa ko. O di mona semuita. Loko jolo camme. Apa iya gagaya mapaci. We na turusi perintah na di na loto ang icamme. Waktu na pura camme macakke ni perasaan na. Akadalin na gare itu witai. Waktu na nabaca ternyata lembaran itu adalah surat Taha ayat 1 sampai ayat 14 nabaca. Waktu na pura baca surat Taha ayat 1 sampai ayat 14 buka perasaan dia merasa kagum bahwa ini bukan sesuatu yang sembarangan. Orang yang mengimani hal ini tidak boleh disakiti. Ini bukan perkataan manusia. Cocok mana pauye? Pada waktu itu makutane Umar Fatimah. Orang nggak kendre monro Muhammad mah oke. Kadek pudako. Eko situ lopat diri mak dek. Pokoknya jaminan saya tidak akan menyakiti Muhammad. Jalo gak kendre monro Muhammad. Maka dari itu Muhammad mah oke kasih puluh ko si dion rangang. Namanya Baitul Arkam kalau tidak salah pada waktu itu kemana sahabat si pulung letun namo Umar korodena nakato matar rumah gendrung pada waktu itu mahkutane pengeluta Sayyidina Hamzah sinengah padang pasir pada waktu itu karena ini kerah Umar mau sila mana tahu rontak tahu nah panang ke Umar ya tapi maka dari pengeluta Hamzah cocok nih apa sangit tamat Andai jamu apa alina mo palo ide to salah dia nak hukum alina loiki. Pada waktu itu Rasulullah menenangkan sahabatnya semua bahwa wahai sahabat sekalian tenang. Tenapodo ne yeweri kadanna pung Allah Subhanahu wa taala. Tenapodo na masuk pung Allah taala Umar yang akan mengantarkan kita sebuah kejayaan. Apa yang terjadi? Bukan mo pintu matarui pengulut Umar kak doi nabita. Agana pau ya Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan ya Rasulullah Muhammad usabi maka de puas sangadinna pung Allah taala Muhammad surona pung Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu takbir berkumandang di dalam ruangan itu magai liwat mana riona sahabat kenapa Iros pada waktu itu yang menjadi batu ganjalan perkembangan Islam Dega galai sangadina pahulut Umar bin Khattab dan telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini merupakan sebuah keuntungan hadirin rahmati Allah. Hadiri wal hadira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya rawatuna pahulut Umar mutamai salla dekna si tengah-tengah. Pokoknya keperbedaan yang tegas, tidak pandang bulu, tidak pernah merasa kenal takut. Itu pun diaplikasikannya ketika dia masuk dalam Islam. Apa yang terjadi? Purana mota masalah mataruli subolana. Waktu na pole bolana ro aga mataru macenne naloi mana punggawana kapere termasuk bolana Abu Jahil pada waktu itu mataru tok gendrung. Dena katok mataru gendrung. Ibu karep pintu aga napa? Abu Jahil misang ni ka kareba maka daga tu misang ni ka kadepa tamak atu selang aga patujumu. Wah. Materu menantang. Materu itu orang tamak atu selang jadi aga patujumu. Pura sinangnya na lau si bolana pengwana kabere. Tudena pau. Tamak selang aga patujumu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala begitu totalnya ketika masuk Islam angkat lang kawatu na melo malaikat dapur Nabi sallallahu alaihi wasallam lo kewirinda ka bae mapidato aga na pau. Maka besok Muhammad akan hijrah ke Madinah. Jadi ang kagama itu macina biu-biu anakna ipajanda benena coba-coba dihalangi Muhammad. Perri deh ipajanda benemu. Begitu beraninya seorang Umar ketika masuk Islam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala bakas sini onrang-onra pure onrai madosa kawang-kawang ye pure ne siap kujangan naloi manangi bahkan dia usahakan untuk dimasukkan dalam Islam. Itulah seorang Umar. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala bahkan usulan dakwah terang-terangan itu adalah usulannya Umar bin Khattab. Pak Erwatiro macu bucu bisa langi lomak dakwah. Waktu datu dan si bawa Nabi tak aga napau. Maka ya Rasulullah ye gajere idi pigo emaku kue alas na alal haq agak madece garo
Maka dai Nabi tak agaga madeceng. Ia perjuangkannya nu madeceng, nareko mate ki ditujun na decengnya. Kita diri dari Allah. Maka dia bangun tahu Maria, kalau kau make itu ya Rasulullah, fa fimal ikhtifa. Makin atau maka cubu-cubu. Pada waktu itu diberikanlah jaminan, maka wahai Rasulullah, keluarlah sampaikan kebaikan ini. Nyawa taruhannya, saya akan yang membentengimu. Pokoknya dega gawa digesa-gesa kok. Silakan keluar, sampaikan dakwah ini secara terang-terangan. Dan pada waktu itu, mau mulai di mata rusalangi dari rumah ke rumah berdakwah secara terang-terangan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pengeluta Umar begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattunna mati nabitta latutna qudut cilinna, maka wahai Umar, maka nabitta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia tidak memperlihatkan ekspresi yang sedih, justru macalla rupanna naudu bangkunna. Hei, ni kamata makada pawi makada mate Muhammad upasarangnya lo nasibawa takkaina na cenderi kota Madinah na rampu padana ni makada mate Muhammad upasarangnya lo nasibawa takkaina. Begitu cintanya kepada Rasulullah SAW, tidak menerima kalau Rasulullah itu meninggal dunia. Apa yang terjadi? Ia mana narap bay emosina na tanna pengulut Umar, angka me pengulut Abu Bakar. Lupa tenang. Nah bacang makada surah Al-Imran kalau tidak salah itu, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kira-kira magan itu naret mati Muhammad. Jadi Elohana no li supaya maka hapere. Dan karena maka dari sebelum Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Ye magokwe niga sompai Muhammad majapunna Muhammad mati ni. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Tapi ini gini gitu sinasa sompai po Allah Subhanahu wa taala. Pung Allah taala tua mananungang dek namate po Allah Subhanahu wa taala. Napai tersungkur Umar berderai air mata menerima bahwa Rasulullah memang benar-benar telah tiada. Hadiri wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika diangkat menjadi khalifah, betul-betul dia menunjukkan integritasnya sebagai seorang pemimpin. Apa yang dia lakukan? Yang pertama betul mencaji khalifah kepada keluarganya. Kenapa pulang keluarganya? Itu mako kue mancaji khalifah nak angka gamako tu barasidin anggota keluarga ku amureku anureku isak bolaku anakku beneku apoku angka gamma merasa makada mancaji ponggawa niro Umar Mario Rio niro penat dimu makada mega naro fasilitas. Saya tekankan jangan pernah sekali-kali kalian mau makan di punggung saya. Nasa gamu oleh proyek tidak. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ketika ada undang-undang, ada peraturan yang ingin ditegakkan pada waktu itu, terlebih dahulu dibicarakan kepada keluarganya. Kenapa tuh patukan keluarganya? Wahai keluarga sekalian, ini ada aturan saya mau buat. Kalau setuju silahkan lakukan. Kalau tidak setuju tidak apa-apa. Tapi ngerangi upana-upana ke keluargaku melanggar aturan yang saya tetapkan, maka saya akan menghukumnya 3 kali lipat karena dia adalah keluarga saya. Napai keluarga nasa napala ucalla, napai keluarga napala ujama. Begitulah ketegasannya seorang Umar. Bahkan hadirin rahmati Allah, onroninina ro pengelutta Umar batena jagai perasaan rakyat batena jagai pakitan na tawe. Bahkan hadirin rahmati Allah, angkanang kawatu na lobolana anak na Abdullah watero matangangi mandreso Abdullah. Ternyata yang dia makan adalah masakan yang enak-enak, daging andre. Waktu nani tanak na mandre daging seru mata naga itu mandre. Daging, manakah daging mandre? Keraya isa diwa roti kak donasi laga-lagai. Sekarang musim susah. Kenapa seorang anak khalifah tidak pantas anak khalifah makan enak-enak sementara rakyat sedang kelaparan? Papis itu, bagainya itu dagingnya. Padahal gero alina mau kasih makaresoi bukan fasilitas dari negara yang kadang mandre nyam. Tapi namanya seorang Umar begitu menjaga perasaan rakyatnya. Amo anak nana ceto mandre daging.
Bahkan ini rahmat Allah. Karena kawatu nalopa sae Umar macane-cane. Tiba-tiba nanaloy kandange, we madoko mana nguntana tawe. Madoko mana sapin na tawe. Sengadinang kasi di kandang. We liwat chomo na untana. Waktu na niter untay make chomoro makutane. Nakraniga pun na kandang ye, niga pun na untay ye. Makadai pajagana ro kandange. Makadai mapun na ye adalah Abdullah bin Umar. Wah, ternyata kandana anak-anak. Nah surah pengawalnya. Lo ko mo lira nga Abdullah. Lo katane ma cek la to Abdullah. Nana Abdullah na. Ko carana na maduko mana je mita sa pinna tawe untana tawe macan ne kami tai. Na untau ba liwat chomo ne. Cerita nga pe ko carana ma chomo ye. Apa makalele sa para saku na sagama si tawe. Wale ko fasilitas. Nakalamake abay. Iya biasa ye unta ko sa pikku madoko mato biasa bicu liwat doko na tapi upas surat cek de modala usewangi pagajangi pak kampi upakanja-kanja ki andrena gangkan na macomo halala maka de pangutomar makalelengina aga situ nasa tawe maka de toga jero na ibantu kwambo naro na macomo ba ale na ba macomo untana pake na balu ni untay na majala wita balui sinin na wadala mo wala manamoy keuntungannya sumbangkan di baitul mal. Itulah seorang Umar bin rahmati Allah. Apa tu mahkoko ya napai hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan iya pengulut ta Umar lain daripada yang lain. Akan angkawat tu nasib puluh sahabat membicarakan apa masiri ro kasih perasaan salaman kalian mestinya mana maka dari pengurut ta Umar paling mahkoko untuk melangsungkan kehidupannya lele mi kasih kekinra-kinrang. Napananre keluarga nak makai kinrang nak kasih. Yerwatero akan di pengulut ta Usman, pengulut ta Ali, pengulut ta Ibnu Mas'ud, si puluh-puluh koran na masigi akan cerita maka dakega pada nareko. Ipendre-pendre gajinna Umar. Ipendre-pendre insentif nah honor nah kada makanja to ngas apa masiri kasi di mangkali ngai lelim kasi kakinra-kinra napa manre padahal pada waktu itu Baitul Mal dibawa kekuasaannya degago di mamparang elo-elona agamena gorang tapi ero sahabat degaga matarupodangi maka nama kanja itu sulai tapi ini na perwakilan melo poda pak mi tahu kati atau waga je na cacalak na tunu make itu nah kenapa ko ye oli anak nah engkau tu anak na yang sang Hafsah purana pubede nabi tatu itu oli yoli Hafsah pakai kajewang kali kadeo mau ko masuk salat dah kasi pangulut Umar mako dipeletu kang sindir-sindir moi kada wadi game pendre-pendre gajinah na wasawala akatungan Wetir mataruto Hafsah lo podang Umar maka dakbah makanja jero kapan dari pendre-pendre gajita bara manya-manyame pape na dinga aja nato kinrang nak hingga situ podako kali ya to me makra de angka pak guru-guru kok cuma deh ini mata lo ya maka Hafsah saya tahu siapa yang engkau niga pak guru-guru kok aku tapi asal taneko jolo niga memang jerakemu roh maka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magalak nabi tumu na pubene syalampa bahaji ne lakko na kedua lampa bak baju na lengan nabi ta kenda nabi ta monro kendo nabi ta matinro na kan nabi ta matinro kami kasih ase nape yero ape ren rekwatu palai ilap bai na rekwatu cakke yak kalapui si polo ilap basi polo mako nabi ta itulah guru saya yana tu guruku saya tidak mau kehidupan saya ini melewati daripada kehidupan Rasulullah. Saya tidak mau lebih enak daripada Rasulullah. Itulah guru saya. Napa mamaku Hafsah. Bahkan din rahmat Allah mati pengulut Umar tanya mana. Bahkan seorang presiden ini. Kok istilahkan mau bukan cuma satu negara, seluruh jazirah Arab bahkan sampai Persia pada waktu itu nakuasai mana bahkan sampai di Mesir kekuasaannya. Tapi ternyata ketika meninggal dunia
tania mana na sorosang, tania warampara na pamanara anak na, aga bela pamanara anak na, inras si kokuang. Bahkan pada waktu itu untuk melunasi utangnya Umar, ibaluk kasih bola na Umar, napayak kamajarang inrang. Makanya sampai detik ini rumah itu diistilahkan dengan Darul Qada, agaya Darul Qada, bola pakka maja inrang. Bayangkan adin rahmat. Begitu sederhananya Maulud Umar. Bahkan hadin rahmati Allah, akan angka waktu kasih waktu nalo maju sebelum mendrek maka tobah mataru jolok mendrek mimbarai dia nata pusung banget tapi agak napodangnya masyarakat tak dampengnya terlambat kak poso-poso mau maka damagu terlambat kada utajang i bajuku merakko apa yero baju yero doa lampa mi si di baju nana si di baju nalena biasa to si kindra biasa to si sapi-sapi ye ko macarepe sasasi irakko isi ditunggu sampai kering napa seorang presidennya umat Islam pada waktu itu ternyata hidupnya begitu sederhana din rahmati Allah. Hadiri wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu jujurnya seorang Umar matau mana tahu angka waktu penguluta Amr bin As gubernur Mesir pada waktu itu ternyata kehidupannya seperti seorang raja, seperti seorang sultan, tinggal di rumah dinas, tinggal di istana, bahkan pakaiannya mewah-mewah. Kalau dilihat dan dibanding-bandingkan Amr bin As itu penampilannya seperti raja. Kadang-kadang waktu pengulut Amr bin As le tanga-tanga istana na poleyolo. Wah, bekas istananya. Wot dini ibang bangun masigi sadena masigi lopo. Tapi rawatero sampin na istana angka gubuk-gubuk Yahudi koro. Iya naro kalelengi fakitan na. Maka desi saja nasi kanangan istana berdampingan si bawa gubuk-gubuk nasolangi pak kita najajari penak dinge pakoi loko jolok molir ngak niga punna bolero dipanggil Yahudi nih Yahudi makwe lo katu mak bangun masigi tapi engke je wita bola hamur tojo ngopai pakoi dega macin nak balu itu tanamu lolo bola maka dia mulai balu saya beli 3 kali lipat amo 10 kali lipat de tau balui iye mero waramparak kuro pak berento mo pak oko karo makareso ro mapamu lebih cula tu make manyamat tiana sonre meski upak kita mugu-gugu tapi manyama papena di kumonroi ko make itu de namelo akoro pada waktu itu langsung digusur rumah itu dipanggillah dinas PU bikin rancangan bikin anggaran pada waktu itu waktu namele bangun tiba-tiba yenange Yahudi malalang makarwa ye kang Amirul Mukminin sana Amr bin As ini gubernur Tomi berarti engkau apa penggawana pada waktu itu penggawana adalah Umar bin Khattab tapi persoalannya jauh si di Mesir si di Madinah tapi karena menuntut keadilan seorang Yahudi ini nak kata-kata lo Mesir lo Madinah malalang waktu nalatuk ke pintu gerbang Madinah apa yang terjadi rahmati Allah Subhanahu wa taala angkase di orane naruntuk malakku okko yawana pung karome yerorane waktu na malakku ro bajunna sampai mega tepat-tepatna bahkan ketika tidur di bawah pohon kurma degagang kenguluan nah liman minalang kengulung waktu na malakku makutane nang Yahudi tabe elo kamaku tanah ke garo istana na Umar dega itu istana na Umar maka da manangka ero istana na Umar okomi se na lumpure se na kasih maka wo pekko je asang ero Umar magahaga ro batena maparenta mega ga palayan na mega ga na guru na kadegaga yaitu palayan na Umar hanya janda-janda tua orang-orang jompo anak-anak yatim itu
Maka dari Umar pada garo pakaian Amr bin As yang terbuat dari sutra dek. Iya ro pakaian na Umar siri mi bawan na tahu ripu Allah Ta'ala iya itu nala pakaian. Maka ada jalo ka nga gare. Kenro bola na Umar. Iya na ya sa Umar. Tindre mama tani ro maka apa tidak pernah habis pikir ternyata alina Umar. Makutane aga tu akate. Maka dia make khalifah. Iya raya boleh ka Mesir. Maka daga makatai. Nak kadelo ka lapor ya nak gubernur ta angka gubernur ta ya Amr bin As we napat diri atiku na solai nyawaku lamu na nyawana lo gusur bawangi gubu-gubuku maga elo gat nasali na bangun masigi majaga de nista istanana na reko berdamping asiba gugu masolangi pakita imite gubu-buku gang karena napasaka de umulo balu gang karena gusur sisangi wahai Umar saya menuntut keadilan. Pada waktu itu aga na po pangluta Umar fakta ye mita ge ratora ropoe kada ye loko je korojolo presai ye kong katulang-tulang unta muruntu kotu alenga bawanga lome ye ro pengulut nange Yahudi ro maka da bela-bela na walalangi po oleh Mesir letu Madinah berhari-hari we letu ma 40 ropo kada ala bawan ni me waktu na naruntu ni tulang unta nalepat dan na Umar materu nagaris yero nangero tulang nuntai dengan gerisan lurus dengan pedang yang tajam nakal alanya bawangi Amr bin As herangin asang bela-bela na wakatai iya ko tulang-tulang makto makamoto yo kampungku tapi bona ala di bawah paletu kangi Amr bin As itu apa yang terjadi waktu nana paletu makutana Amr bin As pole keko nak kada pole kak nasang Madinah si runtuh pangluta Umar maka naga na bawako nak kadang kawita kiriman na karaga itu nareni nanger unte purai gar si pat datang ngana waktu na ni terunte ni tatega risina tendre mamate Amr bin As mawiya na tirisi pusat ja tendre liman na bahkan bibirnya juga bergetar na batu selang mana kamako tuh na pandang katau tulang-tulang mi bawah kiri na liwat tahu na liwat tendre mamatana maka dari pengulut Amr bin As misamoge nasang papangaja marilalang malabu betuan na sakan akang pengulut Umar na pura gak makna Amr bin As pakanja-kanja kibatemu maperintah alampu ko upan na makjet ko batemu maperintah maka saya akan meluruskan kamu bahkan kalau perlu memancung lehermu dengan sabotan pedang saya ini dari kode mulai malempu ia palempu ko pada tua garisi eri tengah tulang unta ini wah berarti roteriolodi pajabab pajawa malamu perasaan matandre siri tidak menunggu di demo ya ye ko anu makanja napai mas sindir-sindir teh mengerti nih begitulah sahabatnya Rasulullah SAW hadiri wal hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kemudian selanjutnya angka waktu engkai masyarakat elo malapor ko pengulut Umar aga na lapor maka dia koroku paro lelet to kampung ekor maka damagai nak kada syagamu kan di kampo pure tak luka degaga caure jinya atoro iya kupai maka damagai iya rengi pemimpin lembu aga na pau liwat lah da sialam mana nasang ya lengi keras-keras bahkan sekelas pengurut Khalid bin Walid pernah menjadi gubernur di situ aga na pau nak kada liwat lah da sitarana kada pengulut tahu mah jadi aga na tu pale nah kadang kayak wasa makanja maka dagero makanja kapan nareko anak tak ya sengi Abdullah iya naro ya manca juga gubernurku papa itu anak tetu maca bijaksana lemah lembu pintar ye mitu di sele pengulut Khalid bin Walid aga da pau maka da papi sauni rampe itu mega matoto anak nate maca tani anakku ba maca de umelo angka keluargaku dua nggak perintah cukup sayalah yang memegang jabatan ini. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu batena jujur dalam kekuasaannya angka waktu tahu teke
beppa pole di Azerbaijan pada waktu itu. Matarui patame ro bepe ko Pangluta Umar. Napa cican na tua Pangluta Umar aga dapaw. Maka dawe balun rato nga sa beppa mi kada iya na tu beppa PAP kelas kakap dek na sembara tau di mana BP pokoknya pajaba mina rajo di mana BP iko masyarakat bawah manipi napa nanda BP makutane Pangluta Umar oh makoro di maka iya fakai ale penga bepamu ale nyaramu teke pe malisu palatu kang iponggang makada pandre jolo beppa rakyatmu napai komondri karena saya itu kalau rakyat kelaparan, saya lebih kelaparan. Kalau rakyat senang, nanti saya duluan yang kenyang. Itulah prinsipnya Pangluta Umar. Hadiri wal hadira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya kiri angka di kisah yang sangat menyentuh apa itu? Yaitu zaman Pangluta Umar ternyata ada kebiasaannya yang tidak diketahui orang pada waktu itu. Agar kebiasaannya ia na tengah beni matin romana tau napa to seri na masuk bolana. Dengan jubahnya dia pergi belusukan menyamar. Tiba-tiba pada nangi ceritane ro nang kalingi rakyat na mengeluh, we kakasi makun rekoro turi bora anak-anak. Iya ko bora si anak-na. Aga na polangan anak maka dataja ni nasa baraki cinampak mani. Tapi mak jajan ni mana siro lepung indo, de pana belo. Jaji na sunnah. Ya komo to si anak mak dangi maliwasa aga sinapau CDP matinro si kasi anak na. Matinro mataja ni nataro liwasa. Ya rawatiro mangingi Pangluta Umar mite mana sudena melo jaji na sunnah. Akaraga mema je munasu tubu. Dende pana jalo anakmu turi mu janci CDP manasu. Matinro lepung anak. Makutane warane tak dampengi kak si tongan nek kwe sak na pangutuk kwe sak norik kwe batu lopo munasu de metona melo manasu maka mana ko uballe anak makoro maka de kasi uballe anakku baratan nang apa magai de na kasi gagawisan nasu wo digama kasi matinro anakku na dapi si ako bajai nang katau wo di malenga kasi sumbangan upako miro alungas santuru balle anakku makwe manasu kade na melo jaji na sunasuku maka demi mak garuga to perhatika ko de gaga magero Pangluta Umar ina tu Umar tahu jat maka anjala dari mondok di istana nama matino mandra maka enak-enak kade ko make itu pelita taja nak cinampak erowatero didampingi oleh pengawalnya matar Pangluta Umar lo ko Baitul Mal matar buka guncina gudange napa mala gandos si karung erowatero pengawal menawarkan wahai Pangluta Umar amnya makar ke kerajaan aja iya pak pesangin abalang maka demakai wahai Pangluta Umar maka dek ini adalah tanggung jawab saya kira-kira mulai ke sopom purenge dosa-dosaku gara-gara kelalaian saya ini itu semua di Allah Subhanahu wa taala gangkanna alena mesandriale nalatu ribolana la pomakun rai bahkan apa yang terjadi latu koro alina to mataru nasuangi nangeru gandonge watunna manasu mataru timputasi di anak nanange la pomakun rai maka dawe pak terima kasih banyak ganna toko Madinah ganna tau berjaba ganna penguasa pe idi bawa melok jampai kak terima kasih banyak pak tenna podo Umar makoto si pak ne maka ibu baja lo ko kantor dinas ta Umar engka bantuan melok ta terima maka dah yaitu ko si runtuki ko bajai si runtuton itu Pangluta Umar dek na poi maka da iya na ya sang Umar padahal ya kada ini de pada melopoi maka da iya na ya sang Umar begitu seorang yang ikhlas bahkan kebaikannya kebaikannya de to melo mapal bang itulah Pangluta Umar ternyata yang pertama kali yang memulai yang namanya belusukan berjalan ke sana kemari digagales dina Pangluta Umar meskipun pada waktu itu tidak dibawakan kamera keliling-keliling. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itulah yang sempat kami sampaikan pada waktu ini. Sebenarnya masih banyak kisah yang sangat mengharukan tentang bagaimana perjalanan hidup seorang umat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dari ittibar dari kisah Pangluta Umar ini engkau dialah maka kalau kita sebagai pemimpin
perlu dijagai perasaan agak-agak iri parite. Karena kenapa? Sekali masyarakat itu terluka, maka hilanglah seluruh kepercayaan. Kalau kepercayaan sudah hilang, maka rakyat pemerintah saling mencurigai, nareko saling mencurigai, mabela-bela di pamasewe boleh di kampung. Saya kira Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.